Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Santi ya. Nah, adik-adik hari ini Kak Santi ini akan membahas soal tentang matematika minat kelas 12 ya. Kita akan ngebaso bersama Komuba ya, ngebahas soal gitu ya. Oke, adik-adik dipersiapkan untuk alat tulisnya ya. Nah, silahkan adik-adik. Kita akan sama-sama simak pembahasan soal matematika kelas 12 yang akan disampaikan oleh Kak Santi. Dipersilahkan, Kak. Terima kasih, Misti. Baik, adik-adik. Nah, kita akan lanjut membahas. Nah, di Komuba ini adalah ngebaso matematika minat kelas 12. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Ya, di sini kita punya klik method. Nah, klik method itu apa? Yang pertama di sini ada soal cerita. Pak Budi menginvestasikan uang sebesar 20 juta dengan bunga majemuk 8% per tahun. Berapa nilai investasi Pak Budi setelah 4 tahun? Kita gunakan Kak kenali dan beri tanda hal yang penting. Nah, di sini ada Pak Budi investasi uang sebesar 20 juta. Kemudian informasi penting apa lagi? Nah, bunga majemuknya 8% per tahun. Nilai investasi Pak Budi setelah 4 tahun berarti kita lengkapi dengan model matematikanya. Ya, berarti di sini kita punya uang investasi Pak Budi sebesar yaitu 20 juta. Kemudian suku bunga yaitu 8% per dan lamanya menabung yaitu 4 tahun. Kemudian kita juga memiliki nilai suku bunga setelah ditambahkan satu dan dipangkatkan lamanya menabung yaitu 1,360. Nah, yang ditanyakannya berarti jumlah nilai secara keseluruhan ya, total hasil investasi selama 4 tahun. Tentunya, nah, berikutnya tadi sudah kenali ya informasi yang penting apa saja, kemudian lengkapi dengan model matematikanya dan ingat konsep apa nih yang berkaitan untuk menyelesaikan soal ini. Di sini ada kaitan dengan bunga majemuk, berarti untuk bunga majemuk adalah, nah ini ya total investasinya kita lambangkan dengan A. Tadi A itu adalah total investasi. Kemudian kita punya P. P ini adalah tabungan awal atau tabungan pokoknya. Nah ini A itu adalah total investasi diperoleh dari tabungan pokok dikalikan dengan satu ditambah suku bunga dipangkatkan dengan lamanya menabung. Yaitu dipangkatkan N ya. Nah, kemudian kita hitung, kita nilai dari total investasinya berapa, berarti tabungan pokoknya adalah 20 juta. Nah, kita kalikan dengan 1 ditambah 0,08 itu dari suku bunga per tahunnya dan dipangkatkan 4. 4 itu adalah lamanya menabung sebanyak 4 tahun. Berarti 20 juta ini kita kalikan dengan 1,08 dipangkatkan 4. Berarti 20 juta kita kalikan dengan, tadi berdasarkan informasi sebelumnya kita dapatkan 1,08 pangkat 4 yaitu 1,360. Maka hasilnya menjadi
Totalnya adalah 27.210. Total investasi Pak Budi selama 4 tahun. Baru kita beri kesimpulan yang terakhir ya untuk klik metode ini. Berarti kesimpulannya nilai investasi Pak Budi ya, setelah 4 tahun adalah 27.210.000. Ini jawabannya berarti yang B ya. Nah ini kita dapatkan jawabannya. Oke, nah sekarang nomor 1 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Simak baik-baik ya. Nah di sini juga sama. Di sini ada untuk soal nomor 2, saya izin clear dulu. Nah untuk nomor 2 ini, nah di sini ada data hubungan antara biaya iklan ini dalam jutaan rupiah dengan penjualan. Nah, di sini akan membentuk persamaan garis lurus ya. Di sini kita punya simulasinya. Nah, ini. Kemudian di sini ada penjualan. Bagaimana penjualan bisa meningkat seiring dengan biaya iklan yang dikeluarkan. Nah, jika biaya iklannya 1 juta rupiah, maka penjualannya menjadi 10.000 unit ya di sini. Kemudian yang kedua, kalau dia iklannya 2 juta rupiah, maka penjualannya menjadi 15.000 unit. Dan 3 juta rupiah ini menjadi 20.000 unit penjualannya. Dan yang keempat, itu dalam 4 juta rupiah, dengan biaya 4 juta rupiah, maka penjualannya meningkat menjadi 25.000 rupiah. Dan biayanya 5 juta rupiah, maka menjadi 30.000 unit yang terjual. Dan di sini coba kita lihat hubungannya. Apabila biaya ini sebagai X ya, kalau kita ibaratkan sebuah fungsi Fx ya, dan penjualan ini adalah Y-nya, Y ini adalah Fx-nya, berarti nilai fungsi dari biaya. Nah, seperti apa nih? Di sini akan membuat persamaan linier ya. Kenapa? Karena dia akan membentuk persamaan lurus ya. Nah, 1 dengan 10, 2 dengan 15, 3 dengan 20, 4 dengan 25, 5 dengan 30. Startnya itu mulai dari 10. Selisihnya dari sini 10 ke 5, 15 adalah 5 ya. 15 ke 20 selisihnya 5. 20 dengan 5 selisihnya 5. Nah ini juga selisihnya 5. Karena ini startnya mulainya dengan 5, kemudian juga ada kaitannya dengan 1. Nah ini selisihnya 5. Oh berarti kalau selisihnya 5, berarti startnya mulai dengan 5. 5 berarti kan sini 1 dikalikan 5 ditambah 5 ya. Nah ini 1 dikalikan 5 ditambah dengan 5. Nah ini berarti kita dapatkan 10 ya. Kemudian untuk yang kedua berarti menjadi 2 kali 5 ditambah 5. Kemudian juga 2 kali 5 ditambah 5 ini menjadi 15. Dan 3 dikalikan 5 ini juga menjadi, setelah ditambah 5 menjadi 20. 4 dikali 5 ditambah 5 ini menjadi 25. Dan 5 dikali 5 ditambah 5 itu sama dengan 30. Nah ini ada tetapannya, ini 5. Sementara 1, 2, 3, 4, 5 ini sebagai X, berarti X kita kalikan dengan 5 dan ditambahkan dengan selisih. Maka kita dapatkan Y. Sehingga fungsi regresi liniernya menjadi Fx sama dengan Y
yaitu Y-nya adalah 5X ditambah, sehingga jawabannya adalah A ya. Nah, ini untuk soal yang kedua. Ingat ya, bisa kita juga tadi gunakan klik method. Oke, nah bagaimana? Kita lanjut ke yang ketiga. Untuk yang soal nomor 3, ini ada data ya, berbentuk tabel. Ini ada data dari 200 responden. Nah, di sini hubungan antara jenis pekerjaan dan hobi. Pernyataan yang tepat nih dari kelima pernyataan yang tersedia berdasarkan data yang disajikan. Di sini untuk guru, banyak yang suka membaca 45 orang, tidak suka membaca 15 orang, totalnya 60 orang. Dokter itu ada 35 orang suka membaca, 25 orang tidak suka membaca, totalnya 60 orang. Pegawai yang suka membaca itu 20 orang dan yang tidak suka membaca 60 orang, total dari pegawai adalah 80 orang. Sehingga dari eh, 200 responden ini 100 orang suka membaca dan 100 orang tidak suka membaca. Nah, yang pertama pernyataannya tidak ada hubungan antara pekerjaan dengan hobi membaca. Tentu ada ya, karena guru itu tentu dituntut kita harus selalu belajar. Begitu pula halnya dengan dokter. Sementara pegawai itu disesuaikan jenis pegawai apa biasanya. Kalau pegawai yang sudah senior itu merasa sudah lebih mahir. Nah, sehingga jarang di sini ya, terlihat persentasinya juga lebih kecil. Kemudian, nah di sini guru paling banyak yang suka membaca. Sudah jelas ya, kalau pegawai itu paling sedikit tentunya. Dan di sini semua pekerjaan sama hal dalam hobi membaca. Itu di sini cek jawabannya ya Pak. Karena persentase guru di sini dari 100 orang yang suka membaca itu hampir setengahnya suka membaca. Soal nomor 3, nah di sini diketahui penelitian di sini menunjukkan korelasi positif antara restoran fast food dengan tingkat obesitas di berbagai kota. Nanti di sini restoran fast food dan tingkat obesitas yang ditanyakan adalah korelasi positifnya ya. Nah, di sini apakah benar restoran fast food menyebabkan obesitas? Karena tidak ada data yang disajikan, tentu kita tidak bisa begitu saja menyimpulkan. Berarti di sini kita pilih salah ya. Kemudian yang B, ini adalah contoh korelasi semu benar. Karena kita sudah menyimpulkan terlebih dahulu tanpa adanya disertai dengan data yang kuat. Nah, kemudian pernyataan yang ketiga, mungkin ada variabel lain yang menyebabkan gaya hidup yang menjelaskan hubungan ini. Nah, boleh ini karena dengan banyaknya sajian restoran fast food sehingga orang lebih senang memakan makanan instan dan disinilah karena mudahnya kita tersedianya makanan instan sehingga restoran fast food menjadi solusi. Nah, ini bisa benar ya meningkatkan obesitas. Juga kecenderungan orang untuk bergerak ya gitu. Jadi untuk di sekarang ini karena sekarang sudah mudah untuk mengakses secara online. Oke, kita lanjut untuk yang keempat. Nah, di sini dalam sistem anuitas, nah ini dengan pokok pinjaman 100 juta. Di sini ada anuitas, pokok pinjamannya 100 juta dan suku bunganya 10%. Ingat ya, tadi klik metode tadi Kak, ya, dan ini per tahun, banyak periodenya 3 tahun.
Nah, di sini kita akan menentukan apakah benar atau salah pernyataan yang ada. Yang pertama, total pembayaran lebih dari 130 juta. Kalau kita hitung berdasarkan sistem anuitas, itu untuk dengan ini ya, pokok angsuran. Nah, di sini tadi ya, kita punya bahwa data yang pertama pinjamannya pokoknya itu adalah 100 juta. Kemudian suku bunganya itu adalah 10%. Dan ini per tahun. Periodenya berarti ini N lamanya angsuran ini sebanyak 3 tahun. Berarti kalau anuitas itu biasanya pembayaran sistemnya per bulan. Sehingga banyaknya mengangsur cicilan itu ada 36 bulan. Ya. Nah, ini bagaimana? Nah, yang ditanyakan adalah apakah benar ya total pembayarannya? Nah, berarti kita ingatkan dulu. Nah, pertanyaannya di sini ada tiga. Yang pertama, total pembayaran. 130 juta ya. Kemudian juga porsi bunga terbesar ada di angsuran pertama. Kalau untuk anuitas, nah ini kita lihat ya, apakah betul porsi terbesar, berarti ini cicilan satu. Kemudian besar angsuran tetap setiap bulan. Apakah betul? Nah, ini kita cek ya. Nah, ini berdasarkan anuitas. Nah, berarti kita ingat kembali nih ya, tadi sudah kita lengkapi dengan pemodelan matematikanya dan kita ingat nih apa konsep yang digunakan untuk anuitas itu. Nah, untuk anuitas ini ada pokok ya, ini dikalikan dengan suku bunga, kita kalikan dengan satu, ditambahkan dengan tingkat suku bunga. Nah, ini ya, dipangkatkan periodenya. Dibagi dengan, nah ini satu ditambah suku bunga, dipangkatkan periodenya karena ini cicilan per bulan, berarti ini dikurangi satu. Sehingga N yang kita gunakan adalah N yang 36 dari 100 juta pinjaman yang kita eh, dapatkan. Kemudian kita kalikan tadi suku bunganya adalah 10% per tahun, berarti kita punya 10. Nah, ini harus dicari dulu ya. Kalau 10% per tahun, berarti kita hitung per bulannya interestnya. Berarti 0,01. Nah, maaf, ini bukan 0,01, 0,1 ya. Nah, ini kita bagi dengan 12. Maka kita dapatkan ini besarannya adalah 0,008. Oke. Nah, ini untuk per bulan ya. Seperti ini. Kemudian kita hitung, kita substitusikan untuk interestnya karena dalam bulan. Berarti ini adalah 0,083. Kemudian ini kita 1 ditambah 0,083. Nah, ini dipangkatkan 36 ya. Dibagi dengan 1 ditambah 0,083. Nah, ini pangkat 36 dikurang 1. Maka di sini hasilnya kita dapatkan 100 juta. Nah, ini kita selesaikan dulu perhitungannya. Nah, ini 1 ditambah 0,083 pangkat 6. Itu adalah nilainya besarannya sebesar 1,083 ya. Berarti ini tetap 0,083 kita
dikalikan 1,083 pangkat 36. Nah, ini dibagi dengan 1,08, maaf, 0083 pangkat 36 dikurang 1. Nah, ini kita punya hasilnya adalah hasil perhitungan dari interestnya dulu, berarti 0,083 ini dikalikan dengan 1,34 1,34 818. Nah, ini setelah dipangkatkan 36 ya, tentunya dibagi dengan 1,34 818 dikurangi 1. Nah, karena ini pasti akan ada pembulatan ya. Nah, di sini karena pangkat 36 itu banyak sekali ya, besar sekali. Nah, ini 0,083 dikalikan 1,34 818 kita dapatkan 0,01123. Ini dibagi dengan 0,34818. Maka untuk cicilannya per bulan itu kita dapatkan 3.224.492,04 juta ya per bulan. Nah, otomatis kalau misalkan karena periodenya 3 tahun dan cicilan anuitas itu tetap ya angsuran per bulannya ini benar. Nah, maka kita dapatkan di sini total secara keseluruhannya 3.492,044 dikalikan 36 bulan. Berarti ini totalnya menjadi 116 juta ya. Ini tuh 116 juta 153.713,59. Ini total semua yang dibayarkannya. Berarti otomatis total pembayarannya salah ya sini. Jadi total pembayaran seluruhnya selama 3 bulan adalah menjadi 116.153.713,50. Nah, kemudian porsi bunga terbesar ada di angsuran pertama. Kalau sistem di perbankan itu selalu yang porsi bunga itu yang di awal itu yang paling besar ya. Dan akan ada penyusutan biasanya setelah melebihi pertengahan tahun atau pertengahan periode pembayaran. Misalkan kalau ini 3 tahun berarti 1 tahun setengah. Nah, mulai dari 1 tahun setengah ini baru porsi pembayaran dari pokoknya ya. Demikian di sini untuk soal nomor 4 ya. Nah, soalnya sih mungkin sedikit pembahasannya yang lumayan panjang ya. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 5. Ini ada eh, pernyataan dan ada jenis-jenis korelasi dari setiap pernyataan. Nah, di sini ada situasi penelitian dan jenis hubungannya. Yang pertama, eh, hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian. Kemudian jenis korelasinya, korelasi positif, korelasi negatif, hubungan kausal, tidak ada korelasi, dan asosiasi kategorikal. Untuk pernyataan yang pertama, hubungan antara jumlah jam belajar dengan jumlah nilai ujian. Tentunya ini ada hubungan korelasi yang positif. Karena semakin banyak jumlah jam belajar, sehingga akan menentukan nilai hasil ujiannya baik atau tidak. Kemudian hubungan antara suhu udara dan konsumsi es krim. Tentunya semakin tinggi suhunya, semakin panas, maka akan semakin banyak yang mengkonsumsi minuman atau makanan yang dingin. Sehingga ini ada korelasi positif ya. Dan yang ketiga,
hubungan antara warna mobil dan kecelakaan lalu lintas. Karena di sini tidak ada data, berarti di sini asosiasinya kategori K. Dilengkapi dengan data baru kita bisa melengkapinya dengan yang lain. Kemudian di sini ada hubungan antara vaksinasi dan pencegahan penyakit. Tentunya di sini ada hubungan kausal ya. Jika banyaknya terjangkit wabah tertentu, maka akan ada vaksinasi seperti halnya dengan waktu pandemi COVID ya. Kemudian hubungan antara usia dan tekanan darah ini tentu semakin tinggi usianya, tekanan darahnya biasanya semakin lebih tinggi. Ya, korelasi positif ya untuk jenis. Selanjutnya untuk soal yang keenam, yang terakhir dari pembahasan kali ini, manakah dari pernyataan berikut yang benar mengenai bunga majemuk? Bunga majemuk ini menghasilkan return lebih tinggi daripada bunga tunggal. Tentu saja karena dia semakin eh, banyak itunya waktunya, periodenya, maka tingkat suku bunganya akan semakin tinggi. Kemudian juga frekuensi pemanyumukan lebih sering menghasilkan nilai akhir yang lebih besar. Oh, tentu saja karena kumulatif ya sifatnya. Jadi itu berdasarkan dari pendapatan yang diperoleh sebelumnya. Kemudian di sini rumus umum bunga majemuk adalah total M sama dengan P dikalikan dengan 1 ditambah suku bunga dipangkatkan periode atau banyaknya investasi atau periode angsuran. Nah, ini suku bunga majemuk hanya menguntungkan untuk investasi jangka panjang. Nah, ini salah. Kenapa? Karena suku bunga majemuk itu untuk jangka pendek itu tentu menguntungkan. Kalau untuk investasi jangka panjang, baik untuk pihak yang lembaga penyedia investasi, itu akan banyak ya return kepada konsumen. Sementara pada saat kita sebagai peminjam, nah di sini sebagai nasabah bank yang meminjam dari bank, tentunya kita akan mengembalikan lebih banyak ya jika kita menggunakan suku bunga majemuk. Nah itu jawaban dari tentang suku bunga majemuk. Baik adik-adik, pembahasan kali ini kita cukupkan ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.